Let's have a ball. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi absen 9 dari kelas 12D. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi, apa sih itu pertumbuhan dan apa sih itu perkembangan? Yang pertama, pertumbuhan adalah suatu proses perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa bertambahnya ukuran volume, massa, dan juga ketinggian yang bersifat irreversibel dan dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang dapat diukur secara kualitatif. Pertumbuhan dan juga perkembangan merupakan hasil dari ketiga kegiatan. Yang pertama yaitu pembelahan sel, dan yang kedua adalah pembesaran sel, dan yang ketiga adalah diferensiasi sel. Jadi kita akan pertama membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah perkecambahan, dan yang kedua ada pertumbuhan primer, dan yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Yang pertama yaitu perkecambahan. Perkecambahan merupakan peristiwa berakhirnya masa dormansi biji, yaitu di mana sel-sel penyusunnya sudah tidak aktif membelah, namun sel tersebut tidak mati. Perkecambahan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu hipogel dan juga epigel. Hipogel merupakan perkecambahan yang berada di bawah permukaan tanah. Hal ini ditandai dengan epikotil yang memanjang, sehingga kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah. Yang kedua, perkecambahan epigel, perkecambahan yang berada di atas permukaan tanah. Hal ini dikarenakan hipokotil memanjang, sehingga kotiledon terdorong untuk menuju ke atas permukaan tanah. Yang kedua adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah aktivitas-aktivitas dari meristem primer yang menyebabkan ujung akar dan juga ujung batang mengalami pemanjangan. Pemanjangan inilah yang disebut dengan pertumbuhan primer. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder yaitu bertambah lebarnya batang tumbuhan. Hal ini dikarenakan oleh meristem sekunder yaitu kambium pembuluh dan juga kambium gabus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Yaitu ada 2 faktor, faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang berasal dari lingkungan. Nah, di sini contohnya adalah suhu, oksigen, kelembapan, derajat keasaman, sentuhan, cahaya, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan. Nah, di sini tentunya juga ada hormon dan juga gen. Nah, di sini adalah contoh-contoh hormon yang ada di dalam tumbuhan. Nah, di sini sebagai contoh yaitu auksin, giberalin, sitokinin, asam absisat, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan lanjut pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia dan juga hewan. Nah, di sini ada 2, yaitu embrio dan juga pasca embrionik. Jadi, embrio yaitu ketika masih berada di dalam tubuh induknya, dan pasca embrionik yaitu ketika hewan tersebut sudah lahir. Nah, yang pertama pada embrio terjadi morulasi. Jadi, morulasi merupakan zigot membelah secara mitosis dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Yang kedua ada blasturasi. Blasturasi merupakan sel-sel dari morula terus mengalami pembelahan sehingga membentuk rongga blastosel. Yang ketiga, di sini ada gastrulasi. Gastrulasi merupakan sel-sel yang berada di permukaan blastula akan berpindah lokasi ke yang lebih dalam sehingga akan membentuk 3 lapisan embrionik. Ada ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, yang terakhir di sini ada organogenesis. Organogenesis merupakan sebuah perkembangan lanjutan di mana di sini akan membentuk sebuah organ tubuh yang berkelanjutan dari
3 lapisan embrionik tadi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tahap pasca embrio. Nah, yang pertama di sini ada regenerasi. Regenerasi adalah perbaikan struktur jaringan tubuh yang rusak akibat terluka. Dan di sini contohnya adalah planaria. Yang kedua adalah metamorfosis. Metamorfosis merupakan serangkaian tahap perubahan bentuk, struktur, dan juga fungsi bagian-bagian tubuh mulai dari telur hingga dewasa. Nah, yang ketiga adalah metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran regenerasi seksual dan juga aseksual. Dan ini contohnya adalah pada ubur-ubur. Nah, itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.